Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam atau agama Islam adalah agama yang sudah sempurna diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatur tentang segala permasalahan yang kita hadapi di dunia untuk menuju kehidupan yang lebih baik di akhirat. Banyak hal yang dibicarakan di dalam Islam, di antaranya masalah ibadah seperti puasa yang sedang kita jalani, kemudian sholat, kemudian yang lainnya. Namun yang tidak kalah pentingnya, yang perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam hal bermuamalah, dalam hal bertetangga, dalam hal bergaul dengan sesama manusia, itu pun sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana cara kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Ya. Salah satu contohnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hakul muslimi alal muslim situn, ya. Hak muslim satu dengan yang lainnya itu ada 6, ya. 6 di sini bukan berarti pembatasan, ming 6 tok, bukan, ya, tapi 6 di sini merupakan di antara hak-hak dan kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya, itu ada 6 di antaranya, ya. Yang pertama apa? Idza laqitahu fasalim alaihi. Yang pertama adalah, Bapak Ibu sekalian, ketika engkau bertemu dengan saudara sesama muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Jadi diucapkan salam ketika kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim, ya. Mboten diganti dengan kula nuwun, ya. Mboten diganti dengan sampurasun apa yang lainnya, tapi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah terus bagaimana caranya kita menyampaikan salam yang baik? Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga sudah memberikan pelajaran kepada kita, perlu kita simak juga. Yang hadis juga disampaikan oleh Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menyebutkan lisulami saghiru ala kasiri wal maru ala qaidi wal qalilu alal kasiri, ya. Hendaknya salam itu diucapkan yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Kemudian ditambahkan oleh Imam Muslim, waraqibu alal masai, ya. Maksudnya orang yang naik kendaraan kepada orang yang berjalan. Jadi itu tata caranya mengucapkan salam. Mengucapkan salam yang muda kepada yang tua, ya. Yang berjalan kepada yang duduk, kemudian yang sedikit kepada yang banyak, kemudian yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan demikian. Jadi bukan orang-orang yang tua terus ketika jabatannya lebih rendah, pangkatnya lebih rendah, kemudian memberi salam kepada yang lebih
muda, sebaiknya bukan begitu. Sebaiknya yang tua apapun keadaannya dia diberi salam oleh yang muda. Ya. Kemudian bagaimana kalau salam tersebut umpamanya kita sedang beramai-ramai kemudian bertemu dengan orang yang beramai-ramai. Apakah semuanya harus mengucapkan salam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengajarkan hal demikian. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Baihaqi dari Ali ya radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yujzi'u anil jama'ati idamaru ayusalim ahaduhum wa yujzi'u anil jama'i anil ayuradu ahaduhum. Ya, cukuplah bagi sekelompok orang berjalan untuk mengucapkan salam salah seorang di antara kalian saja, dan cukuplah bagi sekelompok orang lainnya menjawab salam salah seorang di antara mereka. Jadi kita sedang bicara di depan orang banyak, kita mengucapkan salam sementara yang menjawab salam cuma satu orang, itu sudah mencukupi. Jadi tidak perlu jamaah disuruh mengulang menjawab salam, karena kewajibannya hanya satu orang sudah cukup. Demikian tentang yang pertama, yakni salam. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudara-saudara semuslim, ya, itu hak mereka. Jadi kewajiban kita. Yang kedua, kewajiban kita kepada seorang muslim yang lain adalah wa idza da'aka fajtabu wa idza da'aka fa'ajibahu. Kalau dia memanggilmu maka penuhilah, ya. Kalau dia memanggilmu maka penuhilah. Kalau dia mengundang maka datanglah. Jadi kalau kita diundang oleh saudara kita, kewajiban kita adalah mendatanginya selama dalam undangan tersebut tidak ada acara yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita terhadap sesama muslim adalah wa idas tansahaka fansahhu. Jadi kalau dia meminta nasihat maka nasihatilah. Jadi kalau ada teman kita saudara muslim itu meminta nasihat, nasihatilah. Seandainya Anda tidak tahu maka tunjukkanlah kepada orang yang ahli dalam masalah yang sedang dihadapi oleh saudara kita tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa idza atosa fahimdallahu fasamithu wa idza atosa fahamidallaha fasammithu baleni wa idza atosa fahamidallaha fasammithu. Apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka jawablah. Apa jawabannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita hadis yang juga diriwayatkan oleh Ali, ya, radhiyallahu anhu, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza atosa ahadukum falyakul alhamdulillah. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah mengucapkan alhamdulillah. Wal yaqulu lahu ahuhu yarhamukallah. Dan hendaklah saudaranya yang mendengar mengucapkan untuknya yarhamukallah, ya yarhamukallah. Ya. Falyaku, kemudian orang yang mendengar saudaranya yang mengucapkan yarhamukallah, maka hendaklah yang bersin tadi mengucapkan kembali dengan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, ya. Itu jadi tata cara kalau saudara kita bersin kita menjawab, kalau dia bilang alhamdulillah kita yarhamukallah. Tapi kalau enggak alhamdulillah ya wis meneng wae gitu kan. Yang kelima, ya, tadi ada 6 ya. Yang kelima adalah wa idza marida fa'udhu. Apabila saudaramu sakit maka jenguklah. Jadi kalau saudara kita sakit kita jenguk, kita datangi dia, kita kuatkan hatinya, kita doakan dia,
Dan semoga dengan penyakitnya itu kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya akibat dari penyakitnya. Dan yang terakhir yang keenam yang Nabi ajarkan kepada kita dalam hadis ini adalah wa idza mata fatba'hu. Jadi kalau saudara kita mati maka antarkanlah jenazahnya. Jadi kita mengantarkan jenazah saudara kita yang meninggal. Kewajiban kita terhadap saudara kita muslim ketika beliau meninggal ada 4. Yang pertama yakni kita memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolati, dan kemudian menguburkannya. Jika lengkap apa yang kita lakukan maka pahala besar menanti kita. Demikian. Semoga satu hadis ini bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi saudara sekalian. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.